Halo netizen, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film India yang diperankan oleh ayah tiri saya yang berjudul Happy New Year yang dirilis pada tahun 2014 silam, ketika saya masih menjadi bocah SMA. Film ini mengisahkan tentang balas dendam ayah tiri saya terhadap seorang pengusaha yang telah membunuh kakek tiri saya. Penasaran dengan alur ceritanya? Dan inilah dia alur filmnya. Tapi sebelum itu subscribe dulu biar channel saya semakin tampan. Film dibuka dengan memperlihatkan acara lomba tarian dunia, di mana ketika itu tim dari India yang menjadi salah satu finalisnya telah menghilang. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Charlie yang lagi ngelut. Setiap harinya Charlie melakukan pergelutan, akan tetapi dia selalu dipaksa untuk mengalah agar dia mendapatkan uang. Akan tetapi pada waktu itu lawan Charlie malah menghina ayahnya dengan mengatakan jika ayah Charlie merupakan seorang penipu dan pencuri. Charlie yang mendengar itu langsung naik darah dan mengamuk dan menghajar lawannya. Kemudian dalam sebuah siaran berita di TV diberitakan bahwa sebuah perusahaan yang bernama Seymour Diamond yang mengoleksi sebuah berlian yang sangat langka mempercayakan penyimpanan berliannya kepada perusahaan Shalimar International milik Jaran Crawford di Hotel Atlantis, Dubai. Berlian yang bernilai 50 juta dolar tersebut hanya akan disimpan di Atlantis selama 1 malam saja, yaitu di malam Natal sebelum berlian tersebut dikirimkan ke Victoria untuk dipamerkan. Ternyata malam itu bertepatan dengan malam diadakan lomba tarian dunia. Dan inilah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Charlie untuk membalaskan dendam kepada Jaran Crawford atas kematian ayahnya. Lalu Charlie menghubungi seseorang yang bernama Mohan yang lagi berada di lokasi syuting. Mohan adalah seorang mantan kapten penjinak bom yang memiliki gangguan pendengaran akibat dia pernah gagal menjinakkan bom. Mohan sangat marah apabila ada orang yang menghina ibunya. Kemudian Charlie mengatakan kepada Mohan jika balas dendam ini tidak hanya untuk mereka berdua, tapi ada satu orang lagi yaitu Tami. Setelah itu mereka berdua menemui Tami. Tami adalah seorang pembobol brankas terbaik dunia. Semua brankas bisa dia bobol, apalagi cuma brankas bank. Meskipun sudah berumur, Tami merupakan seorang pria yang jenius. Tami dan ayah Charlie merupakan sahabat baik dan mereka berdualah yang telah membuat brankas Shalimar. Dan hanya Tamilah yang bisa membuka brankas Shalimar tanpa harus ada bantuan. Tapi Tami memiliki kekurangan, yaitu apabila Tami stres, maka dia akan mengalami kejang-kejang selama 30 detik. Charlie meminta Tami untuk bekerja sama untuk melancarkan misinya. Karena brankas Shalimar menggunakan sistem keamanan komputer, maka dari itu Charlie merekrut seorang hacker yang bernama Rohan yang merupakan keponakan Mohan. Charlie menemukan Rohan di sebuah klub malam. Pada saat itu Rohan lagi meretas musik. Untuk memasuki brankas Shalimar, mereka harus melewati pintu yang menggunakan sidik jari. Dan brankas tersebut bisa dibuka hanya dengan sidik jari satu orang saja, yaitu Vicky Crawford, yang merupakan anak dari Jaran Crawford. Lalu Charlie menemui orang yang wajahnya yang sangat mirip dengan Vicky Crawford yang bernama Nandu. Nandu memiliki kebiasaan yang sangat jorok, di mana Nandu bisa muntah kapan saja. Charlie mengatakan kepada pasukannya bahwa untuk masuk ke brankas Shalimar mereka membutuhkan Nandu, karena Nandu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Vicky Crawford. Pertamanya anggota Charlie tidak setuju apabila Nandu ikut join dengan skuad mereka. Tapi mereka ketika mendengar jika ibu Nandu membutuhkan biaya untuk operasi tumor dan akhirnya mereka pun setuju. Setelah itu Charlie membawa anggota skuadnya ke sebuah bengkel tua milik ayahnya yaitu Manohar. Di sana mereka akan melakukan latihan. Di bengkel tersebut terdapat bangunan yang sangat sama persis dengan lokasi brankas Shalimar saat ini berada. Di sana Charlie mengatakan untuk menuju ke markas Shalimar, mereka harus melewati beberapa tingkat keamanan. Pertama-tama mereka harus melewati koridor sejauh 100 meter dan terdapat pengawal yang terlatih. Setelah itu harus melewati pintu dengan sistem sidik jari di mana pintu hanya akan terbuka dengan sidik jari Vicky Crawford. Dan tugas ini akan dilakukan oleh Nandu karena cuma dia yang memiliki wajah yang mirip dengan Vicky Crawford. Sehingga para penjaga akan berpikir jika Nandu adalah Vicky Crawford.
Tingkat keamanan berikutnya yang harus mereka lewati yaitu melewati sinar laser yang bertegangan 12.000 volt sebelum membuka berangkas Salimar yang asli. Karena laser tersebut menggunakan laser komputer, maka akan diretas oleh Mohan. Dan tingkat keamanan terakhir adalah harus membuka berangkas tersebut dengan menggunakan sandi, yang mana terdapat 120 juta kombinasi sandi, dan butuh waktu 350 tahun lamanya untuk mencoba semua kombinasinya. Tapi hal ini dapat dilaksanakan dengan mudah oleh Tami, karena hanya Tamilah seseorang yang hanya dapat membuka berangkas Salimar tanpa kombinasi. Lalu Charlie juga mengatakan jika ada sebuah jalan lagi untuk memasuki berangkas Salimar dengan melewati kamar 9C. Di dalam berangkas Salimar terdapat sebuah ruangan ventilasi udara yang terhubung ke kamar nomor 9C. Dan untuk membuka ventilasi udara itu membutuhkan sebuah kunci alert, yang dimana kunci tersebut telah diciptakan oleh Charlie ketika proses pembuatan gedung Salimar. Tapi sayangnya untuk bisa memasuki kamar 9C, mereka harus ikut berpartisipasi dalam lomba kejuaraan tari dunia. Kemudian Charlie mengajak anggota skuadnya untuk ikut lomba tersebut. Pertamanya mereka menolak karena tidak bisa menari. Akan tetapi setelah Charlie memberikan motivasi dan kata-kata mutiara untuk mereka, akhirnya mereka pun bersedia untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah itu mereka mengundang guru tari untuk melatih mereka. Akan tetapi beberapa guru tari tidak berhasil mengajari mereka. Ketika mereka lagi sibuk mempersiapkan untuk mengikuti lomba tari, tiba-tiba Nandu bertanya kepada Charlie tentang kenapa Charlie sangat dendam kepada Sharan Crawford. Charlie pun bercerita jika dulu ayahnya yang bernama Manohar bekerja sama dengan Tami dalam hal membuat berangkas. Suatu ketika Sharan Crawford yang merupakan pedagang berlian dari Afrika memberikan kontrak kepada Manohar untuk membuat sebuah sistem keamanan yang paling maju di dunia. Dan Manohar memberikan nama berangkas tersebut dengan nama Salimar. Kemudian Sharan Crawford menyimpan berliannya yang bernilai 20 juta dolar ke dalam berangkas Salimar. Tapi di suatu malam di tahun baru, Sharan Crawford membius Manohar untuk menggunakan sidik jari Manohar untuk mencuri berliannya sendiri. Sehingga polisi menemukan sidik jari Manohar pada kunci geometrik tersebut dan akhirnya ayah Charlie pun dipenjara. Setelah mendengar cerita Charlie, akhirnya Nandu membawa Charlie untuk menemui temannya yang bernama Mohini untuk mengajari mereka menari. Pertamanya Mohini menolak, tapi setelah Charlie berbicara menggunakan bahasa Inggris yang membuat Mohini terkesan, dan akhirnya Mohini pun setuju untuk mengajari mereka menari karena Mohini sangat mencintai bahasa Inggris. Keesokan harinya, sebelum latihan dimulai, Charlie sempat merendahkan Mohini di depan skuadnya dengan mengatakan jika Mohini merupakan seorang gadis murahan penari bar. Tapi tanpa disadari, ternyata Mohini sudah ada di sana dan mendengar semua hinaan yang dilontarkan oleh Charlie. Mohini yang mendengar itu sangat sedih dan memilih untuk meninggalkan tempat latihan. Tapi Charlie kembali lagi menggunakan bahasa Inggris dan untuk meminta maaf kepada Mohini. Dan akhirnya Charlie berhasil meraih kembali hati Mohini. Dan mereka pun mulai latihan menari. Ringkas cerita, audisi pun dimulai. Charlie dan teman-temannya menamakan timnya dengan nama Storyland Squad dan mereka kini berhasil lolos di babak utama dengan memeras para juri dengan memperlihatkan video syur para juri. Dan akhirnya mereka melanjutkan ke babak final di mana tim yang memenangkan juara akan mewakili tim India dalam kejuaraan lomba tari dunia. Akhirnya tim Storyland Squad memenangkan kompetisi mewakili tim India di kejuaraan lomba tari dunia dengan meminta Rohan meretas mesin voting. Winner! Just make move. Ringkas cerita, akhirnya tibalah mereka di Hotel Atlantis Dubai. Akan tetapi kedatangan mereka malah disambut dengan tidak ramah oleh warga mereka sendiri, karena penampilan mereka kurang menarik dan juga norak. Lalu mereka mendapatkan undangan dari Sharan Crawford untuk datang ke pestanya. Namun mereka berencana untuk tidak mengajak Nandu dan Mohini karena wajah Nandu sangat mirip dengan Vicky Crawford. Sedangkan Mohini merupakan penari eksotis bar dan tanpa Charlie sadari, Mohini ada tepat di belakangnya. Mohini merasa sangat sakit hati dan memilih untuk pergi lagi dari sana.
Kemudian Mohan menghampiri Mohini. Mohini mengatakan jika menjadi penari bar sebenarnya bukanlah keinginannya. Jika bukan karena masalah keluarganya, pasti dirinya akan pergi ke sekolah Inggris. Lalu Mohan mencoba mengatakan kepada Mohini jika Mohini adalah orang yang sangat dicintai oleh Charlie. Mendengar hal tersebut, Mohini sangat senang sekali. Setelah itu mereka pun datang ke pesta. Di sana Charlie malah salfok dengan penampilan Mohini yang begitu menarik sehingga Charlie tidak sadar jika dia minum air lewat matanya. Dan bersamaan dengan itu datanglah Jaran Grover. Tapi Jaran Grover kelihatan tidak begitu menyukai tim dari India. Bahkan dia juga merendahkan mereka dan mengatakan jika tim India akan kalah. Namun Charlie membalas perkataan Jaran Grover dengan mengatakan jika kebahagiaan Jaran Grover saat ini tidak ada apa-apanya dibanding kesedihannya ketika tim India pergi. Hal ini mengisyaratkan jika Charlie akan membuat Jaran Grover menyesal setelah dia berhasil mencuri berliannya dan memperjarakannya. Ringkas cerita, lomba tari dunia pun dimulai. Di babak pertama, India mendapatkan lawan yang sulit, yaitu Korea Selatan. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba salah satu dari anggota tim Korea terjatuh. Dan dengan cepat, Charlie berlari untuk menyelamatkan anak tersebut. Para penonton bersorak histeris dengan melihat aksi heroik Charlie. Sehingga dengan kejadian tersebut membuat para juri dan juga penonton merasa kagum atas tindakan Charlie. Setelah penampilan mereka selesai, Charlie dan skuadnya langsung menuju ke kamar 9C untuk memulai aksi pencurian mereka. Namun sebelum melakukan aksinya, mereka mendapatkan kabar dari Vicky Grover jika berlian tersebut baru akan tiba di sana pada tanggal 30 Desember, di malam tahun baru dan bertepatan pada final lomba nari dunia. Charlie dan teman-temannya merasa sedih karena setelah 8 tahun menunggu, aksi mereka malah gagal. Tidak lama kemudian Mohini mengetuk pintu dan mengatakan jika sebentar lagi para juri akan mengumumkan hasil penilaian dan tim mana saja yang akan melaju ke babak berikutnya. Hasil pengumuman pun keluar, sayangnya tim India tidak lolos untuk melaju ke babak berikutnya. Tapi tiba-tiba juri memberikan pengumuman khusus bahwa setelah 10 tahun lomba nari dunia digelar, mereka tidak pernah menemukan kejadian yang baru saja terjadi, di mana sportivitas lebih diutamakan daripada teknik menari. Juri memberikan kesempatan spesial kepada tim India untuk melaju ke babak final, karena atas keberanian Charlie untuk menyelamatkan anggota tim Korea. Dan kali ini tim India telah berhasil memenangkan hati para penonton. Is Team India. Pagi harinya Charlie dan skuadnya membaca koran. Mereka sangat terkejut karena mereka telah berhasil meraih jutaan hati masyarakat dunia. Hingga tim India kini mendapatkan sangat banyak dukungan dan juga kini mereka sangat viral. के लिए ताकि हर 6 साल की मोहिनी नाचे ना। Malam harinya Charlie dan skuadnya berencana untuk mengatakan misi mereka yang sebenarnya kepada Mohini. Jika mereka berada di lomba tari dunia bukan untuk menang, melainkan untuk mencari kesempatan demi bisa mencuri berlian. Tanpa Charlie sadari, lagi-lagi Mohini ada di belakangnya dan telah mendengar semuanya. Ketika Mohini hendak pergi, Charlie meminta Mohini untuk menanyakan kenapa Charlie melakukan semua ini. Dan Charlie pun menceritakan semua tentang ayahnya. Setelah mendengar cerita Charlie panjang lebar, akhirnya Mohini pun bersedia untuk membantunya. Singkat cerita, malam tahun baru pun tiba. Charlie yang sudah mengetahui kedatangan berlian langsung bergerak untuk melakukan aksi pencuriannya. Pada malam final lomba menari dunia, Mohini mencoba meraih Vicky Grover untuk masuk ke dalam lift. Yang di sana sudah ada Mohan dan Rohan yang menyamar menjadi wanita bercadar. Di sana mereka langsung membius Vicky Grover hingga pingsan. Di sana Mohan juga mengambil sidik jari milik Vicky Grover. Sedangkan Charlie dan Tami mulai masuk ke saluran AC yang terhubung ke berangkas Salimar. Nandu yang menyamar menjadi Vicky Grover mulai melewati koridor yang dijaga ketat dan juga berhasil membuka pintu geometrik dengan menggunakan sidik jari Vicky Grover. Setelah itu Nandu mulai membuka ventilasi udara agar Charlie dan Tami bisa masuk ke dalam ruangan berangkas Salimar. Setelah itu Rohan menonaktifkan laser dan Tami mulai membuka berangkas. Pertama-tama Tami sempat mengalami kejang-kejang karena dia merasa sedikit stres selama 30 detik dan pada akhirnya dia kembali normal dan berhasil membuka berangkasnya.
Tapi ketika mereka berhasil masuk, mereka malah dikejutkan karena berlian malah tersimpan di dalam brankas lain yang terbuat dari termoplastik dengan password 7 huruf. Tami mengatakan jika brankas tersebut masih dibuat oleh Manohar. Pertamanya, Charlie mengalami kesulitan untuk mengetik passwordnya. Tapi secara tiba-tiba mereka teringat dengan kata-kata ayah Charlie jika hanya Charlie yang bisa membuka passwordnya. Lalu Charlie mencoba mengetikkan namanya sebagai password dan boom, brankas tersebut berhasil terbuka. Tapi kemudian Vicky Clover malah terbangun dari pingsannya dan menemui bapaknya Jaran Clover. Mereka mulai membuka brankas Salimar karena merasa ada yang tidak beres. Charlie dan Tami pun mulai keluar dari brankas tersebut dengan dibantu oleh Mohan. Mereka berhasil kabur dari brankas itu dengan berenang dan membobol atap brankas tersebut. Setelah itu Mohan mengembalikan brankas tersebut ke posisi semula. Jaran Clover yang sudah mengetahui berliannya hilang mulai menelusuri siapa yang mengambilnya dan dari mana mereka bisa masuk ke dalam brankas tersebut. Jaran menemukan sebuah baut yang tergeletak di atas lantai dan mencurigai sebuah ventilasi udara. Jaran Clover mulai menelusuri kemanakah asal-usul saluran tersebut. Charlie dan Tami, Mohan, dan Nandu mulai sudah berada di dermaga. Tiba-tiba Rohan datang sendirian. Mereka semua menanyakan tentang Mohini. Rohan mengatakan ketika dia mengajak Mohini untuk pergi, Mohini menolaknya. Mohini menjelaskan jika saat ini seluruh dunia sedang menunggu penampilan tim India. Masyarakat dunia telah menaruh kepercayaan kepada kita. India akan kehilangan muka dan juga kehormatan apabila India tidak menari hari ini. Mohini menegaskan dengan mengatakan tidak apa-apa kita kalah, yang penting kita tidak kehilangan kehormatan. Dan Mohan kini mulai terbuka hatinya dan memutuskan untuk kembali kepada Mohini. Begitu juga dengan Tami, dia mulai terbuka hatinya dan tidak jadi ikut kabur. Sedangkan Jaran Clover mulai menelusuri lubang yang menuju ke brankas hingga dia tiba di kamar 9C. Dan tim Indialah yang terakhir memakai kamar tersebut. Tapi mereka tidak menemukan saluran tersebut karena lubangnya telah ditutup oleh Rohan. Jaran Clover sangat curiga kepada tim India, akan tetapi dia tidak punya bukti. Berikutnya ketika tim India tampil untuk menari, hanya Mohinilah sendiri yang menari. Tiba-tiba Tami dan juga Mohan terlihat di sana. Dan pada akhirnya Charlie juga muncul di sana pada saat penonton sangat menantikan dirinya. Hingga akhirnya tim Indialah yang keluar sebagai juaranya. Sedangkan Jaran Clover malah ditangkap oleh polisi karena telah dituduh mencuri berliannya. Dan dia tidak bisa menunjukkan bukti jika tim Indialah pelaku utamanya. Kebetulan pada saat itu Charlie sempat berpas-pasan dengan Jaran Clover. Jaran Clover dibawa oleh polisi, sedangkan Charlie sedang merayakan kemenangannya. Charlie mendekati Jaran dan mengatakan jika dia tahu bahwa Jaran menyuap juri agar membuat tim India kalah. Dan akhirnya Charlie mengatakan siapakah jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan anak dari Manohar. Jaran sangat terkejut setelah mengetahui fakta tersebut. Dan setelah itu Jaran Clover mendekam di dalam penjara. Sedangkan Charlie dan rekan-rekannya mulai pergi ke bandara untuk kembali ke India. Charlie sangat jenius, dia memasukkan berliannya ke dalam botol minumannya ketika akan diperiksa oleh petugas bandara. Akan tetapi minumannya malah dibuang ke tong sampah oleh petugas bandara. Selama dalam penerbangan, teman-teman Charlie merasa frustasi karena kehilangan berliannya. Tapi ternyata Charlie memang benar-benar jenius, di mana dia menukar berlian palsu yang ada di piala dengan berlian aslinya. Dan mereka pun sukses membawa pulang ke India piala dan juga berliannya. Pada akhir cerita diperlihatkan kini para pasukan Storyland Squad sukses dan juga terkenal. Mohini kini membuka sekolah menari dan pada saat itu juga Charlie melamar Mohini dengan cincin berlian. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah hidup pada jalan kita sendiri, jangan pernah ganggu orang lain. Dan jangan lupa untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris bisa memikat hati bule. Like jika kalian suka dengan alur film ini. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.